Halo Gadgeters, hari ini gue mau nge-review Mi 11 Ultra. Memang sebelumnya kita udah pernah bikin ada 2 video ya, Mi 11 Ultra. Tapi itu kan versi China. Dan sekarang yang gue pegang dan gue pakai syuting intro closing ini adalah Mi 11 Ultra versi resmi Indonesia. Tapi memang ada yang sedikit berbeda nih dari unit gue ini. Unit gue ini udah diinstallin Xiaomi.eu ROM yang berbasis MIUI 12.6 bahkan. FYI yang di Indonesia itu masih firmware resmi Indonesia masih 12.5.2. Nah, kenapa gue flash ke MIUI ROM ini? Karena memang ada beberapa improvement di sini yang gue tunggu-tunggu dan nggak sabar nunggu keluar resmi di Indonesia. Anyway, kita langsung aja masuk ke full reviewnya. Sebelum bahas handphone lebih jauh, gue mau ucapin terima kasih untuk Andre, salah satu member K2G Telegram Group yang udah ngasih special invitation code atau F-code miliknya supaya bisa beli Mi 11 Ultra ini. Kalau sekarang sih udah bisa dibeli secara langsung ya di web Xiaomi Indonesia. Sekian lama memadu kasih dengan Mi 11 Ultra yang gue rasain capek. Bukan capek hati, tapi capek pegel saat berlama-lama menggunakan handphone ini. Karena apalagi kalau bukan karena beratnya yang kurang bersahabat. Tapi gue bisa memaafkan atau mengabaikannya. Karena ketika pegang handphone ini, gue merasa megang handphone flagship yang beda aja gitu. Berkat dimensi, bump kamera berukuran triple XL, dan backdoor yang dikemas dengan bodi seramik. Tongkrongan handphone ini seolah berasa kayak monster yang ganteng, sekaligus premium. By the way, saran gue ambil yang warna putih kalau mau meminimalisir bercak sidik jari di bodi Mi 11 Ultra. Dari dulu, gue dan Satis enggan menyematkan title real flagship untuk flagship Xiaomi karena absennya fitur IP rating 68. Hal ini nggak berlaku lagi sekarang, soalnya Mi 11 Ultra udah punya rating IP68. Flagship premium biasanya punya kualitas stereo speaker dan vibration motor yang bagus. Tapi kombinasi experience kedua fitur ini di Mi 11 Ultra simply lebih baik dibandingkan kebanyakan flagship high-end yang pernah gue coba. Sebenarnya hal ini nggak berlaku untuk Mi 11 Ultra doang. Bahkan di Mi 11 biasa dan Mi 10s pun demikian adanya dari experience gue. Ini tuh dua area di mana brand lain harus belajar dari Xiaomi. Ngeluarin handphone 5G di Indonesia pada tahap awal ini menjadi PR untuk semua brand karena implementasi 5G di Indonesia masih complicated. Tapi melihat spesifikasi jaringan 5G di Mi 11 Ultra yang tergolong lengkap, harusnya untuk penggunaan long term kita nggak perlu khawatir. Sedangkan untuk sekarang ya masih harus bersabar dulu. Sebelum Sharp Aquos R6 rilis resmi, secara spesifikasi Xiaomi Mi 11 Ultra menyandang dua gelar handphone dengan tingkat kecerahan layar tertinggi 1700 nits dan handphone dengan ukuran sensor kamera utama terbesar 1/1.12 inch. Perlu dicatat, spesifikasi seringkali hanyalah sebatas tulisan di atas brosur, tidak menjamin user experience-nya akan seperti apa. Soal kamera kita bahas belakangan, sekarang kita bahas display dulu. Karena belum menggunakan panel AMOLED LTPO, display yang dipakai di Mi 11 Ultra belum bisa kita katakan sebagai yang paling mutakhir. Tapi nggak menampik ya, ini adalah salah satu layar AMOLED terbaik yang pernah gue coba. Serba super deh, super bright, super sharp, super immersif buat menikmati berbagai konten. Dan sekaligus smart juga. Walau belum LTPO, ada fitur Adaptive Sync yang bisa mengadjust refresh rate berdasarkan konten. Antara 30, 60, 90, sampai 120 Hz. Asiknya lagi, proses switching berjalan dengan smooth, kita nggak bakalan terganggu. Untuk urusan screen responsiveness, gue merasa sangat bagus ketika dipakai gaming maupun keseharian. Nice. Bentuk displaynya itu nekuk ya di semua sisi, tapi yang di atas dan bawah pastinya nggak se-ekstrim yang di kiri dan kanan. Secara spesifik, yang di sisi bawah makin nambah feel smooth ketika kita mengontrol layar dengan gesture. Sama kayak P40 Pro lah experience-nya. Bezel di sudut kiri kanan bagian atas awalnya rada mengganggu ya di mata karena rada nekuk aneh gitu. Tapi makin kesini gue nggak terlalu perhatiin lagi sih. Oh ya, satu fitur yang pengen gue highlight di bagian layar. In-display fingerprint sensornya yang sekaligus merangkap sebagai heart rate sensor. Implementasi yang smart, nggak mubazir tempat juga.
Tapi uniknya untuk mendapatkan angka final dengan cara kerja seperti ini perlu waktu yang cukup lama, belasan detik. Mirip kayak pas ngukur SPO2 gitu ya lamanya ya. Mungkin metode ini memang ada keterbatasan seperti ini. Jangan lupa untuk bisa mengakses fitur ini kita harus menggunakan aplikasi Xiaomi Health. Di video komparasi Mi 11 Ultra dengan S21 Ultra, kami bilang kunci sukses untuk running wildlife stress test di Mi 11 Ultra sampai selesai adalah jalankan suhu di ruangan yang dingin banget, disemprot AC. Kalau nggak, bakalan crash. Terus gimana ceritanya setelah sekian bulan kemudian? Well, ada perkembangan yang positif. Sekarang nggak harus disemprot AC. Dingin biasa aja dengan suhu sekitar 24 derajat bisa finish kok dengan stabilitas yang baik, sekitar 90%. Terus di ruangan yang sama gue pakai main Genshin bisa dapat 50-60 fps kalau performance optimization di opsi game turbo gue nyalain dengan konsekuensi temperatur bisa sampai 45-46 derajat. Kalau opsinya gue matiin, FPS bisa turun sampai 20-30 fps, tapi suhunya lebih dingin, 42 derajat. Throttling tuh artinya. Gue lupa nih ya, apakah opsi ini udah ada atau enggak di firmware yang udah rilis di Indonesia 12.5.2? Drop komen di bawah. Kalau dipakai main game normal kayak PUBG dan kawan-kawan sih ya jelas nggak akan ada masalah. Di Indonesia, Mi 11 Ultra cuma dijual satu varian aja, 12/256GB dengan non-expandable storage. Masih cukup banget. Di era dimana vendor pelit banget sama yang namanya charger, Xiaomi masih berbesar hati ngasih charger dengan output yang besar seperti hatinya, 67 watt. Sama kemampuan wireless chargingnya juga 67 watt. Dengan catatan, kudu pakai charging pad yang sesuai untuk dapetin full speed. Dengan kedua charging system ini, baterai 5000 mAh-nya bisa terisi 100% dalam waktu kurang lebih under 40 menit. Ketahanan baterainya dengan settingan layar maksimal dan pemakaian berat kita bisa dapetin SOT sekitar 5 jaman untuk pemakaian dari pagi sampai malam. Ngomongin charger, gue pengen sharing nih soal charger yang belakangan ini selalu K2G pakai. Seperti yang kalian tahu, sebagai reviewer, terutama handphone, kita selalu megang banyak handphone kan? Ribet kalau bawa banyak charger kemana-mana. Nah, pilihan gue jatuh kepada Acmic CPD65 dengan output maksimal 65 watt. One stop charging solution buat gadget K2G. Soalnya mendukung protokol fast charging banyak merek handphone. iPhone, Samsung Super Fast Charging, baik yang 25 maupun 45, USB PD, dan lain-lain. Bahkan bisa buat ngecas non-HP juga selama punya sistem pengecasan via USB-C, kayak laptop, MacBook, dan Nintendo Switch misalnya. Sekedar info, charger ini udah pakai teknologi gallium nitride alias GaN yang memungkinkan size-nya menjadi sekompak ini dibandingkan dengan charger lain dengan output serupa yang tidak menggunakan teknologi GaN. Selain itu, panas yang dihasilkan juga lebih minimal. Hal ini didukung juga oleh Acmic Intelligent Charging System. Yang gak kalah penting, sistem proteksi juga banyak, bisa ngatur tegangan dan suhu terbaik biar gak ada overcharge, overcurrent, overpower, overheat, overvoltage, dan short circuit. Gak sampai di situ, garansinya Acmic 18 bulan rusak ganti baru, gak perlu simpen box packagingnya. Gak pakai syarat ribet lah pokoknya. Mantap kan? Linknya udah ada di deskripsi. Kalau setiap kali kita review handphone asal Tiongkok tuh kayaknya selalu komplain soal kamera depan, videonya mentok di 1080p doang. Termasuk pas lagi kemarin kita nyobain Mi 11 Ultra, komplain juga kan, handphone mahal-mahal tapi videonya tetap 1080p di video selfie-nya. Tapi sekarang komplain itu kayaknya udah nggak valid ya, karena ini display belakangnya Mi 11 Ultra sekarang udah bisa dipakai buat viewfinder video, bahkan di resolusi 8K pun. Jadi bisa dibilang gimana ya, ini selfie videonya ini bisa sampai 8K 24 fps. Ini udah gak ada lawan sih, udah the best banget. 8K nya aja sestabil itu, gimana 4K 60 fps, ini lebih stabil lagi nih. Coba gue jalan cepet nih sekarang ya, kita lihat stabilisasinya gimana. Kalau gue lihat dari viewfinder belakang ini, dynamic range-nya tuh bagus. FYI aja nih, muka gue menghadap langsung ke matahari, jadi wajar ya kalau muka gue rada-rada kuning-kuning kemerahan gitu. Ini gue jalan cepet banget dan kayaknya stabil nih, gokil. Ngebelakangin matahari, cahaya matahari. Kita cari cahaya mataharinya. Tuh kondisi backlight, lihat dynamic range-nya. Goks, keren banget, mantap. Nah, problemnya kalau kita pakai video kelamaan memang HP-nya akan panas dan display utamanya, display depan
akan dim banget, akan redup banget. Gue bener-bener susah nih ngelihat screen-nya. Di luar urusan kamera, layar belakang ini bisa dipakai buat AOD atau sekedar ngecek notification. Oh ya, untuk pakai rear screen ini untuk viewfinder di MIUI 12.6 tuh untuk nge-triggernya kita nggak perlu repot-repot lagi nyari ke dalam menu. Cukup tap icon di pojok kiri viewfinder. Simple banget. Intinya sih fitur ini membuat gue males ya pakai kamera selfie, kecuali lagi buru-buru. Ada yang wow, kenapa pakai yang sekedar bagus? FYI aja nih, firmware yang gue pakai dalam testing kali ini sudah mengakomodir firmware yang telah dioptimize oleh DxOMark untuk melakukan tes mereka 12.5.4. Ini kan 12.6, artinya ya udah include lah ya yang sebelumnya. Kalau firmware resmi Indonesia sampai review ini dibuat masih 12.5.2. Mumpung ngomongin firmware, tetap lah ya menurut gue dari segi bugs dan overall feel dan desain yang keramaian, MIUI masihlah MIUI yang sudah kita kenal sejak lama, bukan UI favorit gue. Untuk fleksibilitas lensa, gue ketagihan menggunakan lensa ultra wide-nya. Sharpness natural, dynamic range-nya lumayan bagus, ditambah FOV-nya lega banget, 128 derajat, terlebar yang pernah gue coba. Overall, gue happy dan sambut positif tren lensa ultra wide dengan resolusi besar. Masuk ke lensa tele, gue sebenarnya nggak terlalu peduli ya sama embel-embel 120 kali zoom, nggak kepake di gue. Sejatinya gue berharap Mi 11 Ultra menggunakan dua lensa tele dengan dua focal length yang berbeda, seperti di S21 Ultra atau P40 Pro Plus, supaya opsi optical zoomnya lebih banyak. Tapi toh nyatanya, gue sama sekali tidak dikecewakan dengan foto 5 kali optical zoom sampai dengan 10 kali hybrid zoom yang dihasilkan oleh Mi 11 Ultra. Keduanya bagus, tajam, dan minimal processingnya. Seperti lensa ultra wide juga. Untuk lensa utama sih masih sesuai dengan beberapa video yang udah pernah kita bikin ya, positifnya banyak banget. Yang gue suka adalah jejak overprocessing yang hampir tidak ada di pencahayaan bagus. Nice! Kalau mau dengerin ulasan lengkapnya, nonton video-video K2G tentang Mi 11 Ultra yang sebelumnya. Link udah gue taruh di deskripsi. Sayangnya untuk night mode masih belum pas nih dengan selera gue processingnya. Masih terlalu kontras, kirain udah di-tuning DxO jadi wow, ternyata belum juga. Untuk yang satu ini, berhubung handphone ini adalah salah satu handphone daily gue, mau nggak mau deh install Gcam di handphone 17 juta ini. Oke, jadi itu adalah Xiaomi Mi 11 Ultra. Kalau menurut gue nih ya, Mi 11 Ultra itu bukan sebuah smartphone yang diciptakan oleh Xiaomi untuk mengalahkan pesaing-pesaingnya dalam urusan volume penjualan. Tapi lebih ke apa ya, showcasing their ability, nunjukin kemampuan mereka ke dunia bahwa gue mampu loh bikin smartphone gila kayak begini. Kalau ditanya, pantas gak sih Xiaomi ngeluarin smartphone dengan harga 17 juta? Menurut gue sih gini, kalau buat tech enthusiast yang udah sering ngeluarin duit sekian belas juta untuk handphone flagship dengan teknologi terbaru, mungkin angka 17 juta itu sebenarnya sah-sah aja ya. Tapi mungkin untuk beberapa orang, termasuk fans Xiaomi yang biasa beli HP Xiaomi yang value deal, angka 17 juta pasti akan bikin wow banget. All in all, gue suka dengan Mi 11 Ultra ini, dan gue sama sekali tidak bermasalah membayar 17 juta untuk smartphone ini, karena memang apa yang diberikan itu punya banyak competitive advantage dibandingkan flagship lainnya. Dan gue akan menjadikan smartphone ini menjadi satu dari dua daily driver gue at least untuk sekian minggu ke depan. As always, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di subscribe dan tunggu racun-racun kami berikutnya. Bye.